Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan kajian kita untuk Sirah Nabawiyah dari buku Rawdatul Anwar karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang juga merupakan penulis Ar-Rahiqul Maktum, dan ini kitab yang merupakan salah satu ringkasan dari kitab tersebut. Kita sudah sampai pada peristiwa di tahun terakhir Rasulullah SAW berdakwah di Mekah sebelum berangkat ke Madinah, yaitu tahun 13 Hijriyah, semenjak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi usia beliau saat itu kira-kira 53 tahun. 53 tahun dalam hitungan Hijriyah itu sekitar usia 51 tahun kalau dalam hitungan Masehi. Jadi gambarannya beliau usia segitu, itu puncak-puncaknya dakwah di Mekah yang akan segera diakhiri dengan pergi berhijrah ke Madinah. Ini juga menunjukkan bahwa dakwah beliau di Mekah memang berhasil, tetapi tidak sampai mapan, tidak sampai bisa seterusnya berdakwah di situ sebelum kemudian perlu berhijrah terlebih dahulu ke kota Madinah, lalu nantinya setelah mapan baru kemudian kembali ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Dan hijrah itu di dalam Islam, kalau yang bentuknya seperti hijrahnya Rasulullah SAW, ada salah satu hukum khusus, yaitu orang yang sudah pergi berhijrah dilarang untuk kembali lagi ke kampung halaman semula untuk seterusnya. Jadi para muhajirin itu karena sudah meninggalkan kota Mekah ikhlas lillahi ta'ala, maka mereka dilarang kembali lagi ke Mekah kecuali dalam rangka safar, misalnya untuk melakukan umroh atau haji. Setelah haji selesai tidak boleh tinggal lebih dari 3 hari, harus segera kembali meninggalkan kota Mekah. Maka itu memang hijrah yang cukup berat, karena dilarang untuk kembali lagi ke kampung halaman walaupun kampung halamannya sudah kondusif. Maka Rasulullah seterusnya sampai akhir hayat kemudian tinggal di Madinah, dan begitu juga sebagian sahabat yang ingin kembali ke sekitar Mekah akhirnya tinggal di wilayah Taif, yang itu masih berjarak beberapa jam dari wilayah Mekah Al-Mukarramah. Nah, sebelum beliau berhijrah, seperti kita baca kemarin, di tahun ke-12 Hijriah, yaitu 2 tahun sebelum peristiwa hijrah, beliau didatangi oleh beberapa orang, didatangi oleh 12 lelaki dari kaum Khazraj dan Aus, yaitu penduduk Madinah, yang berbaiat kepada Rasulullah, siap menjadi pengikut beliau, yaitu ketika musim haji, walaupun mereka bukan tetangga Rasulullah di Mekah. Lantas kemudian di tahun berikutnya, yaitu tahun ke-13 Hijriah, bertambah lagi penduduk Madinah yang saat itu masih bernama Yathrib, yang datang kepada Rasulullah di saat musim haji, berbaiat kepada beliau, bahkan dengan baiat yang lebih tegas, lebih serius. Mereka inilah yang nantinya menjadi ansornya Rasulullah dan kaum muhajirin, menjadi para penolong Rasulullah dan kaum muslim yang hijrah ke Madinah, yaitu dari kalangan penduduk Madinah yang sudah masuk Islam dan menyatakan siap membela Rasulullah SAW. Baik, kita baca. Qala rahimahullah, bai'atul aqabatis tsaniyah, bai'ah Aqabah
Aqabah yang kedua. Sama tempatnya, baiatnya dilaksanakan di Mina, tepatnya di sekitar Tugu Aqabah, tempat pelontaran jamrah pada tanggal 10 Dzulhijjah setiap musim haji ya, itu melontar di Jamrah Aqabah ini. Setelah tanggal 9-nya wukuf di Padang Arafah dan menginap di Muzdalifah. Lalu nanti tanggal 11, 12 atau sampai tanggal 13 itu juga melontar lagi, tapi 3 lokasi termasuk lokasi Jamrah Aqabah. Qala wa fi mausimil haji sanata 13 minan nubuwati, pada musim haji tahun 13 dari kenabian, karena belum hijrah jadi ngitungnya tahunnya dari kenabian. Dan kita tahu sebelum ada kenabian ngitung tahunnya itu dari kelahiran Rasulullah SAW. Tahun 13 kenabian ini kalau secara tahun kelahiran itu berarti tahun 40 tambah 13, 53 kira-kira. Kalau dihitung dari hijrah ini berarti min 1 atau 1 tahun sebelum hijrah. Qadima katsirun min ahli Yasrib minal muslimina wal musyrikin. Datanglah qadima katsirun banyak orang min ahli Yasrib dari penduduk Madinah, minal muslimina wal musyrikin, baik yang sudah muslim maupun yang masih musyrik. Wa qad qarrara muslimuna yang kalangan muslimnya sudah menetapkan Allah yatruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, tinggal di Mekah, yatufu fi jibaliha, berkeliling di gunung-gunung yang ada di Mekah, wa yutradu dan diusir, wa yukhafu dan ditakut-takuti. Ya khafu takut atau yukhafu ditakut-takuti. Fattasalu bihi sirra, maka mereka berkomunikasi dengan Rasulullah sirron, secara rahasia. Wattafaqu dan mereka sepakat ala aqdi ijtima'in sirriyin, untuk mengadakan pertemuan rahasia fi ausati ayyamit tasyriki, di tengah-tengah hari tasyrik, setelah hari nahar ya, setelah Idul Adha, lailan pada malam hari fi sya'bil ladzi 'inda jamratil aqabah, fi sya'bil ladzi 'inda jamratil aqabah, di lokasi tempat bisa berkumpul orang di sekitar Jamrah Aqabah. Falamma ja'al mau'idu, maka ketika datang jadwal yang dijanjikan, namu fi rihalihim ma'a qaumihim, mereka tidur di tempat-tempat mereka, di tenda-tenda mereka bersama kaum mereka. Jadi masih gabungan antara muslimin dengan musyrikin. Hatta idza madha thuluthul lailil awal, sampai kemudian ketika sudah berlangsung sepertiga malam yang pertama ya, jadi kira-kira ba'da isya mungkin 3 jam, akhadu yatasallaluna, mereka kemudian akhadu mulai yatasallaluna, menyelinap. Fayakhrujur rajulu warrajulani, satu orang keluar, 2 orang keluar ya. Hatta istama'u 'indal aqabah, sampai mereka berkumpul di Aqabah. Wahum salasatun wa sab'una rajulan, jumlah mereka 73 orang. Isnani wasituna minal Khazraj, 62 orang dari suku Khazraj, wa ahada asyara minal Aus, dan 11 orang dari suku Aus. Ini 2 suku besar di Yasrib atau Madinah. Wa ma'ahum imra'atan, bersama 60 orang Khazraj dan 11 orang Aus ini. 60 tambah 11 berarti 73. Ada juga 2 perempuan, namanya Nasibah bintu Ka'ab min Bani Najjar, dari Banu Najjar ya, ini juga keluarga besar di kota Madinah. Wa Asma bintu Amrin min Bani Salamah, dan Asma bintu Amr dari Bani Salamah, itu juga keluarga besar di kota Madinah. Bahkan salah satu neneknya Rasulullah itu juga berasal dari Bani Najjar. Waja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka didatangi oleh Rasulullah sallallahu
beliau diiringi oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Abbas bin Abdul Muttalib ini waktu itu masih kafir, pamannya Rasulullah, anaknya Abdul Muttalib. Karena ala dini qaumihi, beliau masih menganut agama kaumnya, agama syirik. Walakin ahabba ayyahdura amra ibn akhihi, tapi beliau ingin menyaksikan, mendatangi, menghadiri kegiatan dari keponakannya. Anak saudara itu keponakan atau kemenakan. Wa yatawaffaqu lahu, dan ingin mendokumentasikannya atau ingin mengetahui secara pasti. Wa kana Abbas ini awwala man takallam, menjadi orang yang pertama yang bicara di pertemuan itu. Faqala lahum, beliau berkata kepada mereka, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu fi 'izzin min qaumihi wa mana'atin fi baladihi. Ya. Rasulullah ini, beliau ini tetap berada di posisi yang kuat di kaumnya. Artinya belum mendesak untuk harus pergi ke Madinah. Wa mana'atin fi baladihi, dan masih terlindungi di kampungnya. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilaihi, maka kalau kalian para penduduk Madinah ini merasa bisa menunaikan apa yang mereka janjikan, menunaikan tujuan dari undangan mereka ini, wa mani'uhu mimman khalafahu, dan bisa melindungi beliau dari siapa saja yang berselisih dengan beliau, fa antum wa ma tahammaltum min dalika, maka silakan kalian memikul tanggung jawab itu. Jadi Al-Abbas ini pamannya mempersilahkan, kalau mau bawa Rasulullah dan kalian yakin bisa menunaikan tekad kalian ya untuk mendukung Rasulullah dan melindungi beliau, maka silakan. Wa illa faminal ana fad'uhu, tapi kalau tidak, maka mulai sekarang tinggalkanlah beliau. Nah, ini Abbas ingin mengambil komitmen untuk keamanan Rasulullah SAW walaupun beliau belum masuk Islam. Fa ajabal mutakallimu anhum, maka orang juru bicara mereka menjawab. Juru bicara ini wahwa al-Bara' bin Ma'rur, namanya Bara' bin Ma'rur. Wa qala, dia mengatakan, nuridul wafa'a was-sidqa wa badlal arwahi, kami menghendaki untuk menunaikan, untuk jujur, dan bahkan mengorbankan jiwa duna Rasulullah SAW, untuk membela Rasulullah SAW. Fatakallam ya Rasulullah, maka silakan berbicara wahai Rasulullah. Fakhudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta, silakan Anda pilih pilihan untuk diri Anda dan untuk Tuhan Anda sesuai dengan yang Anda suka. Ya, artinya dipersilakan Rasulullah memberikan keputusan. Fatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berbicara, bersabda, fatalal Qur'ana, beliau membaca beberapa ayat Al-Qur'an, wa da'a ilallahi, dan mengajak atau menyampaikan dakwah kepada agama Allah, wa raghaba fil islami, dan menganjurkan ya, membuat mereka bersemangat untuk memeluk Islam, washtarata li rabbihi, dan memberikan syarat untuk Tuhannya. Artinya orang yang akan masuk Islam ini atau yang sudah masuk Islam dan siap membela Rasulullah ini dibayar, diberikan kesempatan untuk bersumpah setia, untuk berjanji setia, bukan hanya syahadat saja secara umum, tapi kemudian ada penegasan-penegasan. Yang ini memang dilakukannya ya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa isi bayatnya? Pertama, ayya'buduhu wahdahu, agar mereka semua hanya menyembah Allah semata. Wala yusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Washtarata li nafsihi wa li rabbihi aidan annahum qalu lahu
Dan beliau Rasulullah mensyaratkan untuk dirinya maupun untuk Tuhannya, artinya mensyaratkan itu membuat komitmen, ya, membuat komitmen. Annahum, bahwa mereka itu qalu lahu, berkata kepada Rasulullah, ala ma nubayyuka, ya, atas dasar apa, alama atau dalam rangka apa kami membaiatmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, faqala ala sam'i wat ta'ati fin nasyati wal kasali, siap untuk mendengar dan mentaati Rasulullah, baik dalam kondisi sedang bergiat, bersemangat, ya, atau lagi dalam kondisi malas. Kondisi malas pun tetap siap untuk mendengar dan taat kepada Rasulullah. Yang kedua, wa 'alan nafaqati fil usri wal yusri, siap untuk membelanjakan harta benda, artinya menyumbang perjuangan Rasulullah, baik dalam kondisi sedang kesulitan ekonomi maupun dalam kondisi sedang longgar. Wa 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, siap untuk mendukung dan memerintahkan kebaikan serta menolak dan melarang kemungkaran. Wa 'ala an taqumu fillahi la ta'khudhukum fillahi laumata la'in, dan agar kalian ini, ya, konsisten berjuang di jalan Allah, tidak dipengaruhi oleh celaan orang yang mencela. Ini sesuatu yang sangat berat, ya. Sesuatu yang sangat berat dan berjenjang. Yang pertama, ala sam'i wat ta'ah. Yang nomor dua itu siap untuk mendengar dan taat. Ini berat tapi sederhana, ya, siap taat pokoknya dengan Rasulullah, siap nurut. Yang kedua, bukan hanya nurut tapi siap mengeluarkan harta benda. Ini lebih berat lagi. Kadang ada orang bisa nurut tapi giliran disuruh untuk mengeluarkan hak miliknya dia berat. Kalau mereka berjanji dua-duanya. Yang ketiga, bukan hanya itu tapi juga siap untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu bukan hanya siap untuk taat, bukan hanya siap untuk mengeluarkan harta, bukan hanya siap untuk berdakwah, tapi juga siap untuk menegakkan agama Allah tanpa khawatir dengan celaan orang lain. Suatu yang sangat berat. Wa 'ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum, dan kalian berjanji setia untuk menolongku apabila aku datang kepada kalian. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum, dan kalian membelaku, ya, dan kalian menahan atau melawan, ya, apa saja, artinya musuh ataupun gangguan apa saja, sebagaimana kalian menahan hal itu untuk diri kalian dan pasangan-pasangan kalian, wa abna'akum, dan anak-anak kalian. Nah, artinya membela Rasulullah seperti mereka membela diri sendiri dan anak istrinya. Lalu janjinya walakumul jannah, maka kalian akan mendapatkan surga. Di surga itu memang mahal sekali harganya, ya, memerlukan pengorbanan, seperti dalam hadis Abu Hurairah di Sahih Bukhari dan Muslim, huffatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang makarih, yang tidak menyenangkan, perkara-perkara yang berat. Wa huffatin naru bisyahwat, sementara neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang menyenangkan, mengumbar hawa nafsu, ya, seolah-olah enak tapi menjerumuskan ke neraka. Nah, kalau surga itu mau masuk ke surga memang perlu menempuh jalan yang berat, apalagi di zaman terakhir di mana kondisi budaya sudah sedemikian rupa sulit untuk diperbaiki, sehingga kadang-kadang orang baik, ya, di tengah masyarakat, jangankan di musim-musim akan ada banyak perayaan Agustusan seperti ini, di musim biasa itu pun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan menjaga kesolehan itu sudah sangat berat. Zaman dulu ketika Rasulullah dakwahnya belum berkembang, menjadi penolong Rasulullah ini juga
satu pilihan yang sangat berat karena mereka akan menghadapi masyarakat yang sangat besar, menghadapi seluruh bangsa Arab. Wa fi riwayatin, dalam salah satu riwayat tentang apa yang diucapkan atau terjadi di peristiwa Bai'at Aqabah ini, dikatakan an Ubadah, dari sahabat Ubadah, bay'nahu ala alla nunazi'al amra ahlahu. Ada tambahan, kami membaiat Rasulullah untuk tidak memberontak ke mereka yang memang layak menjadi pemimpin. Jadi siapa yang ditunjuk Rasulullah sebagai pemimpin mereka, mereka siap juga untuk mentaati orang yang ditunjuk oleh Rasulullah itu. Fa'akhadha biyadihi sallallahu alaihi wasallam al-Bara' ibn Ma'rur. Al-Bara' ibn Ma'rur, salah satu tokoh dari 73 laki-laki tadi yang membaiat, ya, yang merupakan juru bicara mereka, mengambil asta atau tangan Rasulullah SAW lalu mengatakan, wa qala na'am walladzi ba'atsaka bil haqqi lanamna'annaka mimma namna'u anhu uzurana. Betul wahai Rasulullah, demi Tuhan yang telah mengutus engkau dengan ajaran kebenaran, kami akan membela engkau, ya, artinya melawan semua gangguan yang mengganggumu, seperti halnya kami melakukan itu uzurona. Uzurona itu artinya nisa'ana, istri-istri kami. Fabaya'na, maka baiatlah kami, fanahnu, maka kami ini wallahi demi Allah abnaul harbi, adalah anak-anak peperangan. Mereka sudah makanannya untuk berperang. Wa ahlul halaqati, dan biasa menggunakan senjata. Warisnahu kabiron an kabirin, kami sudah mewarisi kebiasaan ini, ya, dari leluhurnya lagi. Jadi artinya jangan khawatir Rasulullah, kami siap untuk berperang membela panjenengan. Faqata'ahu Abul Haytham ibnu Tayyihan qailan. Lalu tiba-tiba Haytham bin Tayyihan memutus pembicaraan lalu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bainana wa bainar rijali hibala, sesungguhnya antara kami dengan antara orang-orang di tempat kami di Madinah itu ada hibala, ada tali. Maksudnya tali di sini adalah ada perjanjian, ayyuhudan warawabit. Wa inna qati'uha, kami akan putus perjanjian dengan Yahudi itu karena sudah masuk Islam dan membela Rasulullah. Fahal asaita, maka bagaimana seandainya innahnu fa'alna dzalika, kalau kami lakukan itu, tsumma adharakallahu, kemudian Allah memenangkan dirimu, wa bainar tsumma adharakallahu antarji'a ila qaumika wa tad'an, engkau kembali kepada kaum engkau, ya, dan meninggalkan kami. Artinya apa? Abu Haytham ini ada kekhawatiran kalau nanti sudah Rasulullah datang ke Madinah, dibela oleh mereka memutuskan hubungan dengan Yahudi yang ada di Madinah yang selama ini sudah berhubungan baik, tapi kemudian setelah Rasulullah menang malah kemudian Rasulullah pulang dan meninggalkan kami. Fatabassama Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian tersenyum mendengar itu, waqala, kemudian mengatakan, balid damad dama wal hadama hadama, atau wal hadamad hadama. Artinya apa? Justru darah dan darah, kuburan dan kuburan, ya, atau kematian dan kematian. Maksudnya apa? Saya akan mengorbankan darah saya sebagaimana kalian mengorbankan darah kalian. Artinya kalau kalian terluka, saya pun juga ikut-ikutan, ya, kita terluka bareng-bareng. Kalau kalian dikubur, saya pun akan dikubur. Artinya berjuang bersama, ya, sampai titik darah penghabisan. Ana minkum, aku bagian dari kalian, wa antum minni, kalian juga bagian dari aku. Uharibu man harabtum, aku akan memerangi siapa yang kalian perangi.
wa usalimu man salamtum, aku akan berdamai dengan siapa yang kalian sikapi dengan damai. Wa fi hadhil lahadatil hasimah, di situasi yang sangat menentukan ini, taqaddamal Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Ada Al-Abbas bin Ubadah, ini salah satu sahabat lain, bukan Abbas yang pamannya Rasulullah ya, tapi ini penduduk Madinah. Wa qala, dia mengatakan, hal tadruna ala ma tubayyun hadzal rajul. Artinya beliau ingin membuat kepastian. Apakah kalian tahu, wahai 70 sekian penduduk Madinah ini, kalian ini membaiat untuk apa? Paham ataukah tidak dengan konsekuensinya? Tahu atau tidak dengan akibatnya? Tubayyunahu ala harbil ahmari wal aswadi minan nas. Sebetulnya kalian ini sedang membaiat beliau untuk siap memerangi manusia berkulit merah maupun berkulit hitam. Kulit merah itu biasanya dimaksud adalah kulit putih, kulit kuning ya, artinya bangsa-bangsa Romawi dan sekitarnya, termasuk juga bangsa-bangsa Persia yang posisinya itu di sebelah utara Mekah Madinah, dan juga bangsa-bangsa hitam Negro, posisinya di sebelah selatan ataupun baratnya Jazirah Arab. Artinya siap untuk berperang dengan orang seluruh dunia. Fa in kuntum tarawna, maka kalau kalian merasa annakum idzan nuhikat amwalukum musibatan, kalau kalian merasa bahwa ketika harta kalian dirampas itu adalah satu musibah, wa asyrafukum qatlan aslamtumuhu, ya, kalau kalian merasa bahwa tokoh-tokoh besar di kalian dibunuh itu kalian akan menyerah, faminal an, maka sebaiknya menyerah dari sekarang. Fa innahu khizyud dunya wal akhirah, sebab itu adalah kehinaan di dunia dan akhirat. Jadi kalau memang nggak siap untuk hartanya dirampas dan tokoh-tokohnya dibunuh, maka sebaiknya menyerah dari sekarang. Wa in kuntum tarawna, tapi kalau kalian merasa annakum, bahwa kalian wafuna lahu, siap untuk menunaikan janji kepada Rasulullah, ala nahkatil amwal, walaupun harta kalian dirampas, wa qatlil asyraf, dan orang-orang tokoh kalian dibunuh, fakhuduhu, maka ambillah, artinya lanjutkan baiat atau janji setia ini. Fahuwa, maka sesungguhnya baiat itu ya, dengan kesiapan kalian tadi, wallahi, demi Allah, khairud dunya wal akhirah, adalah kebaikan dunia dan akhirat. Qalu, mereka mengatakan, fa inna na'khudhuhu ala musibatil amwali wa qatlil asyraf, kami siap untuk mengambil baiat ini ya, walaupun tertimpa perampasan harta dan pembunuhan para tokoh. Fama lana bidzalika ya Rasulullah, kalau kami siap berjanji setia walaupun hartanya dirampas dan banyak nyawa yang direnggut, apa imbalannya wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, al jannah, kalian akan mendapatkan surga. Qalu ubsud yadaka, kalau begitu bukalah tangan Anda. Ya, Rasulullah kemudian membuka tangannya, baiat ya. Jadi baiatnya itu diucapkan tadi apa yang ingin dinyatakan, kemudian setelah itu salaman dengan Rasulullah. Fabasata yadahu, beliau membuka tangannya. Faqamu liyubai'uhu, mereka berdiri untuk membaiat Rasulullah. Fa'akhadha biyadihi As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini salah satu yang membaiat Rasulullah. Wa qala, beliau mengatakan, ruwaidan ya ahla Yathrib, tunggu dulu. Masih ingin memastikan ya, jangan buru-buru berbaiat. Inna lam nadrib ilaihi akbadal ibili illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah. Kita tidak jauh-jauh membawa unta, naik kendaraan ke sini kecuali kita tahu betul bahwa beliau adalah Rasulullah. Wa inna ikhrajahu al-yawma mufaraqatul arabi kaffah. Kalau kita keluarkan beliau hari ini, maka itu berarti kita melawan seluruh bangsa Arab. Bahkan bukan hanya bangsa Arab, tapi juga bangsa-bangsa yang lain. Wa qatlu khiyarikum, dan tokoh-tokoh pilihan kalian akan terbunuh. Wa anta abdakumus suyuf, dan kalian akan digigit ya, atau ditebas oleh pedang-pedang.
Fa imma antum tasbiruna ala dzalika. Jadi pilihannya itu antara kalian siap bersabar menerima konsekuensi itu, fakhuduhu, maka silakan ambil baiat ini. Wa ajrukum 'ala Allah, dan pahala kalian akan ditanggung oleh Allah. Wa imma antum takhafuna min anfusikum, atau pilihan kedua kalian ternyata takut, khifatan, punya rasa khawatir terhadap keselamatan dan keselamatan jiwa maupun harta mereka, fadharuhu, maka tinggalkanlah Rasulullah ini sekarang ini. Fahuwa a'dharu lakum indallah, itu lebih bisa dimaafkan di sisi Allah. Maksudnya apa? Kalau kalian nanti sudah baiat, janji setia, ini berarti sumpah setia, siap berani mati, ya, dan siap hartanya direnggut. Sebetulnya itu adalah kewajiban semua umat Islam terhadap Rasulullah. Tapi ini karena masih masa awal, nah ada orang-orang yang memerlukan penegasan seperti ini. Lalu kata As'ad bin Zurarah ini, kalau memang kalian takut, ya, kalau ngeper atau tidak berani, sebaiknya mundur dari itu saat ini. Itu lebih pantas untuk dimaafkan. Tapi kalau sudah baiat, mundur, nah itu sama sekali tidak layak untuk dimaafkan karena bertentangan dengan kekesatriaan. Qalu, mereka mengatakan, ya As'ad, wahai As'ad, amit anna yadaka, udah singkirkan tanganmu. Artinya nggak usah jangan ditanya-tanya terus. Wallahi la nadharu hadhil bai'ata, demi Allah kami tidak akan tinggalkan baiat ini, wala nastaqiluha, tidak akan kami batalkan. Faqamu ilaihi, maka mulailah berdatangan ke Rasulullah ini rojulan, orang demi orang, satu persatu berdatangan ke Rasulullah, ya. Wa bay'uhu, dan mereka membaiat Rasulullah. Wa kana As'ad bin Zurarah, nah As'ad bin Zurarah tadi huwa awwalul mubayyi'ina, beliaulah orang pertama yang membaiat Rasulullah. Jadi beliau sendiri sudah sangat siap, tapi ingin kepastian bahwa kawan-kawannya yang 70 sekian orang itu juga sama-sama siap. Ala arjahil aqwal, sesuai dengan pendapat ahli sirah, ya, ulama sirah yang paling kuat itu yang pertama baiat di baiat kedua ini adalah As'ad bin Zurarah. Wakila, ada yang berpendapat bal Abul Haytham ibnu Tayyihan, ya, yang berpendapat, ada yang berpendapat itu Abul Haytham yang tadi memberitahu Rasulullah soal perjanjian mereka dengan kaum Yahudi. Wakila, ada yang mengatakan balil Bara' ibnu Ma'rur, Bara' bin Ma'rur, yaitu juru bicaranya tadi. Jadi antara tiga orang ini, As'ad bin Zurarah, Abul Haytham ibnu Tayyihan, dan Bara' bin Ma'rur, itu yang pertama-tama membaiat Rasulullah, kemudian berdatangan para lelaki yang lain. Lalu amma baiatul mar'atain, adapun baiat Rasulullah untuk dua perempuan, ya, yang tadi bersama 73 orang, atau baiat mereka terhadap Rasulullah, fakanat qaulan, hanya berupa ucapan saja, biduni musafah, tanpa salaman. Ini salah satu yang menjadi dalil para fuqaha yang menyatakan haramnya salaman yang non mahram, karena dalam situasi di mana Rasulullah dan sahabat terjadi pembaiatan pun beliau menghindari salaman itu. Barangkali sampai sini, ya. Seterusnya itu nanti akan disebutkan nama-nama orang yang kemudian nantinya diutus menjadi wakil Rasulullah atau gampangannya staf beliau di Madinah, yang akan mengurusi umat Islam di Madinah, termasuk nantinya menerima Rasulullah SAW ketika sudah turun perintah hijrah. Barangkali ini semoga kita bisa ambil pelajarannya. Jadi memang yang pertama ini menunjukkan keseriusan para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Bukan hanya orang Mekah, tapi termasuk orang Madinah jauh-jauh datang ke Rasulullah punya kesiapan untuk berani mati dan berani mengorbankan semua yang mereka miliki. Yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah juga berdakwah dan berstrategi seperti umumnya manusia normal, sehingga bisa kita teladani dengan baik.
Beliau tidak kemudian berdoa minta bala bantuan dari malaikat, tidak berdoa minta keajaiban Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tentara yang besar, tapi melakukan proses yang biasa yang kemudian bisa diteladani oleh umatnya. Lalu yang ketiga, ternyata Rasulullah memiliki kesabaran dan para sahabat juga yang luar biasa ya. Beliau tidak buru-buru meminta doa agar kaumnya itu dimusnahkan oleh Allah. Sebagai nabi terdahulu saja sempat ada yang berdoa begitu ya. Tapi beliau bersabar menempuh proses meninggalkan kota Mekah terlebih dahulu ya, untuk kemudian nanti membangun masyarakat di Madinah dan kemudian kembali lagi ke Mekah. Kita bisa ingat peristiwa yang mirip seperti ini, itu peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu beliau tidak berdoa agar Allah memusnahkan kaumnya walaupun disiksa bahkan sampai dibakar. Tapi beliau tetap bersabar ya. Kemudian berhijrah, meninggalkan kampungnya, menikah, punya anak ya. Kemudian membangun kota Mekah. Kemudian anaknya yang Ishak pun kemudian lahir ya. Lalu kemudian menjadi Yakub sebagai keturunannya dan Bani Israel, yang rata-rata nabi itu semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim setelah peristiwa itu. Dan salah satunya adalah Nabi Ismail yang kemudian menurunkan Rasulullah SAW ya, sekaligus menjadi saksi-saksi awal sejarah terbentuknya peradaban di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi pelajaran untuk serius dalam memperjuangkan agama Allah, kemudian punya sikap sabar ya, sanggup menanggung lamanya proses, sabarnya sambil ngoleng-ngoleng dan juga menempuh proses normal ya, tidak merasa istimewa, tapi memang kita berperan sebagai hamba Allah ya, dijalani saja prosedur sebagaimana hukum sosial dan kemanusiaan itu perlu dilakukan. Nah, ini insya Allah adalah bagian dari kita meneladani sejarah hidup Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.